Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar Sabari dari Biologi A semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembelajaran berbasis Edmodo. Di sini saya sudah membuat sebuah feed atau sebuah tugas atau sebuah materi yang telah diupload kepada Edmodo. Oke, sebelumnya jika kalian belum mempunyai Edmodo, maka bisa download terlebih dahulu di Play Store. Nah, tulis aja ketik Edmodo, lalu install. Setelah itu kalian bisa masuk menggunakan akun Google, bisa menggunakan Facebook, atau daftar sendiri menggunakan akun Edmodo. Nah, nanti di situ kalian bisa registrasi terlebih dahulu baru bisa masuk. Nah, kalau mau masuk ke dalam kelas, itu bisa di sini ada gabung ke dalam kelas. Bisa gabung ke dalam kelas. Nah, berhubung di sini saya sudah membuat materi, maka langsung saja kita ke pembahasan materi. Ya, ini adalah feed-nya ya. Lalu di sini ada kelas. Kemudian di sini ada perencana. Perencana itu seperti tugas-tugas apa saja yang menjadi deadline atau tugas yang berwaktu. Oke, kita buka dulu. Nih, di sini ada berikut materi yang akan dipelajari. Nah, ini ada PPT. Kita klik terlebih dahulu, download file. Oke, kita langsung saja ya. Oke, sekarang kita belajar mengenai bioteknologi. Yang kalian pertama kali terfikirkan bahwa atau apa aja yang termasuk dalam bioteknologi? Mungkin jadi mikirnya tempe, kecap, tahu, yogurt, dan yang lain sebagainya. Oke, itu benar ya. Nah, jadi bioteknologi itu sendiri adalah cabang dari ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, yang lain-lain atau produk yang ada pada makhluk hidup seperti enzim maupun alkohol di dalam proses produksinya yang akan menghasilkan barang dan jasa untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Oke, di sini kita lanjut lagi. Prinsip dari bioteknologi. Di sini ada fermentasi, seleksi persilangan, analisa genetik, kultur jaringan, dan rekombinasi DNA. Lanjut lagi. Nah, jenis-jenis dari bioteknologi. Ini ada dari bidang medis, industri, lingkungan, akuatik atau perairan, dan juga ada pertanian maupun peternakan. Contoh-contohnya yang sering kita lihat saja, kalau pengolahan kacang, tauco, tempe, ocom, tahu. Kalau pengolahan susu, bisa yogurt, keju, ataupun mentega. Oke, manfaat dari bioteknologi sendiri itu kan ada banyak ya. Nah, di sini kita coba ya satu persatu dulu. Ada dari bidang pertanian. Dari bidang pertanian ini digunakan untuk merakit atau membuat segala macam varietas unggul. Lalu dipakai dalam mengatasi pembibitan, kemudian mengatasi adanya permasalahan di dalam keterbatasan lahan. Dipakai di dalam upaya meningkatkan serta memperbaiki pengolahan tanaman dari waktu ke waktu untuk memudah para petani dalam mengolah tanamannya. Kemudian dari bidang pangan. Nah, bidang pangan ini ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang dipakai dalam mengubah laktosa yang ada pada susu menjadi asam laktat sehingga membuat yogurt. Lalu kemudian ada kecap
Kemudian ada tempe. Tempe itu dari Rhizopus oryzae menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Oke, dalam bidang sosial digunakan sebagai teknologi tes DNA untuk mengidentifikasikan seseorang yang mengalami korban kecelakaan. Kemudian memastikan hubungan kekerabatan, mengetahui identitas pelaku kejahatan. Nah, ini lanjut lagi ke bidang kesehatan. Untuk transplantasi organ, penemuan hormon insulin, penemuan baru antibiotik penisilin, teknologi transfer gen. Lalu di bidang lingkungan ya ada bioremediasi, energi biogas, bioetanol, dan biodiesel. Dampak positif dan ada pendapat dan pasti juga ada dampak negatif. Oke, kita mulai dari dampak positif terlebih dahulu. Di sini bioteknologi dampak positifnya menghasilkan interferon, antibodi monoklat, vaksin, serta antibiotik. Kemudian dalam bidang kedokteran bisa menghasilkan obat-obatan. Kemudian kalau dalam limbah menghasilkan produk kompos, biogas, serta lumpur aktif. Nah, bioteknologi juga bisa menghasilkan bahan bakar dengan pengolahan biomasa menjadi etanol serta juga metana. Kemudian ada dampak negatifnya yaitu menimbulkan penyakit pada manusia. Gen-gen mengkode di dalam pembentukan antibiotik bisa dapat mengalami kecelakaan di dalam tubuh. Kemudian yang menjadi penyakit. Kemudian lalu juga ada menimbulkan reaksi alergi pada makhluk hidup. Bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan. Nah, setelah kita mengalami alergi, lalu kita mengalami penyakit, maka itu akan mengancam kelestarian alam. Oke, selesai. Oke, sekian tutorial dari penggunaan Edmodo dan materi bioteknologi yang telah saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.